Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Setiono. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sistem reproduksi pada manusia. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada wanita. Maka dari itu adik-adik, untuk mengetahui organ reproduksi pada wanita dan juga fungsinya, marilah sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Sebagai informasi tambahan, bahwa video ini bertujuan untuk edukasi dan tidak ada unsur pornografi sedikitpun. Karenanya, kami sangat mengharapkan kepada adik-adik semua untuk dapat menyaksikan video ini dengan penuh bijaksana karena apa yang kami sampaikan merupakan ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada laki-laki dan juga perempuan. Dari kedua jenis tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksternal atau bagian luar dan juga bagian internal atau bagian dalam. Nah, adik-adik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu organ reproduksi pada wanita bagian eksternal atau bagian luar. Untuk organ reproduksi eksternal pada wanita itu terdiri dari vulva. Vulva merupakan organ reproduksi eksternal pada wanita yang merupakan area yang mengelilingi uretra atau saluran kencing dan juga vagina. Vagina merupakan organ reproduksi eksternal pada wanita yang berfungsi sebagai jalan keluarnya sel reproduksi dan juga janin. Sebagai informasi tambahan, salah satu jaringan yang menyusun pada vagina adalah otot elastis yang dilapisi selaput membran yang dinamakan selaput darah atau himen. Dengan adanya struktur otot elastis ini, maka vagina dapat melebar dengan ukuran yang lebih besar. Hal tersebut akan terjadi pada saat masa kelahiran. Maka dari itu, vagina yang sebelumnya memiliki ukuran 8-10 cm dapat melebar seukuran janin yang akan keluar pada saat proses kelahiran. Kemudian, vagina dilindungi oleh bibir atau bahasa biologinya adalah labia, yang terdiri atas sepasang labia, yaitu labia mayora dan juga labia minora. Labia merupakan lipatan yang berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis. Pada pertemuan antara kedua labia terdapat yang namanya klitoris, di mana klitoris tersebut mengandung saraf sensorik dan juga pembuluh darah yang merupakan bagian yang sensitif pada wanita. Baik adik-adik, itu adalah penjelasan tentang organ reproduksi wanita bagian eksternal. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu organ reproduksi wanita bagian internal, yaitu terdiri dari ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi pada perempuan yang berfungsi utama sebagai tempat pembentukan sel ovum, di mana ovarium itu sendiri berjumlah sebanyak 2 buah yang terletak di dalam rongga perut bagian bawah. Bentuk dari ovarium itu seperti telur, dengan ukuran 4x3x2 cm. Pada ovarium, terdapat kumpulan sel-sel yang disebut sebagai folikel, di mana pada folikel tersebut terjadi proses pembentukan sel reproduksi perempuan atau sel ovum. Lanjut kepada bagian selanjutnya, yaitu ada yang namanya tuba Fallopi. Tuba Fallopi atau disebut juga sebagai saluran telur atau ovidum. Tuba Fallopi merupakan saluran yang memanjang ke arah samping dari rahim. Pada tuba Fallopi memiliki beberapa fungsi, yaitu menangkap sel ovum yang dilepaskan oleh ovarium, kemudian juga sebagai tempat fertilisasi karena adanya pertemuan antara sel ovum dan juga sel spermatozoa. Lanjut ke bagian selanjutnya, ada yang namanya uterus atau rahim. Uterus merupakan organ reproduksi yang terbesar, di mana organ tersebut berbentuk seperti buah bir yang terbalik dan memiliki dinding yang sangat tebal. Pada wanita yang belum pernah melahirkan, ukuran panjang uterus yaitu sekitar 7 cm dengan lebar 4 cm. Uterus juga berfungsi sebagai tempat perkembangan sel zigot menjadi embrio. Pada uterus dilindungi oleh 3 macam lapisan dinding, yaitu yang pertama adalah lapisan perimetrium atau lapisan terluar yang melindungi uterus. Kemudian ada yang namanya lapisan myometrium, yaitu lapisan yang berfungsi sebagai mendorong bayi pada saat proses persalinan, dan juga ada yang namanya lapisan endometrium, yaitu lapisan yang berfungsi sebagai tempat menempelnya sel ovum yang telah dibuahi. Baik adik-adik, itu tadi adalah pembahasan singkat dari saya tentang organ reproduksi pada wanita bagian eksternal dan juga bagian internal. Pesan dari saya untuk adik-adik semua agar kita selalu bisa menjaga kondisi kesehatan pada tubuh kita, agar kondisi badan kita tetap selalu fit dan juga bugar, dan juga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan.
Baik, terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa dicatat sebagai arsip dan bahan belajar kalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan pada saat penayangan di video tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.